Ya, bisa Anda kembali menyaksikan spesial event Interparliamentary Union ke-144 di Nusa Dua Bali bersama dengan saya Subki Abdul dan juga sudah hadir bersama dengan saya Wakil Pimpinan dari Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Putu Supatma Rudana dari fraksi Partai Demokrat. Pak Putu, kemarin sudah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ibu Puan dan juga pastinya Presiden IPU ya Pak. Ada sejumlah isu yang dibahas, diantaranya adalah perubahan iklim. Kalau ngomongin soal isu climate change ini, perubahan iklim, sejauh mana nih Pak dari BKSAP DPR RI untuk bisa membawa isu soal perubahan iklim ini baik di IPU sebelumnya ataupun juga nanti akan dibahas kembali di IPU 144 ini? Baik, terima kasih. Jadi kita pertama patut bersyukur ya bahwa kegiatan pembukaan inaugural ceremony malam tadi sudah berjalan dengan baik. Tentunya kita ketahui bahwa saya merasa berbangga dan bahagia ya. Pertama kali setelah pandemi COVID-19 ini, selama 2 tahun kita selalu melakukan kegiatan secara virtual. Tapi kemarin kita duduk masuk ke ruangan acara pembukaan, lebih dari 1.000 orang dari berbagai negara, 115 negara hadir di situ bersama kita. Juga dihadiri oleh para pimpinan parlemen di Indonesia, pimpinan parlemen berbagai negara, juga hadir tentu kita tahu Presiden IPU, Duarte Pacheco, juga ada sambutan dari Ketua DPR kita, dan juga dan pembukaan dan sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Tentu ini merupakan satu hal yang membanggakan, karena ini membuktikan bahwa Indonesia melalui parlemen terus berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya kegiatan kemarin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah siap kembali untuk menggelar berbagai perhelatan, khususnya sidang-sidang yang memang berhubungan dengan berbagai isu. Kemarin kita lihat event pembukaan berjalan tentu dengan baik, karena memang pertama dan utama kami lihat adalah bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah, Parlemen Indonesia menjadi tuan rumah, begitu memberikan satu hospitality yang baik. Yang kedua, kita juga lihat sambutan-sambutan atau paparan yang disampaikan oleh para pembicara. Ada Presiden IPU, ada Ibu Ketua DPR, dan juga ada Presiden kita yang hampir sama esensinya juga menyangkut tema IPU yang ke-144 di Bali ini. Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Bagaimana menggerakkan semua potensi parlemen untuk mengawal isu perubahan iklim yang memang memberikan tantangan besar bagi kemanusiaan, tantangan besar bagi lingkungan dan alam semesta kita. Nah, tentu di sini kita harus ketahui bahwa parlemen selama ini terus berkomitmen terhadap isu perubahan iklim ini. Dari berbagai pertemuan Interparliamentary Union di berbagai negara, secara khusus di Indonesia, temanya jelas mengkerucut kepada isu perubahan iklim ini. Dan kita mendengar bahwa dari Presiden IPU betul-betul menyampaikan bahwa tantangan berat dan kritis bagi dunia untuk menghadapi isu perubahan iklim. Terjadi bencana di mana-mana. Karena memang hal ini menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Belum lagi komitmen yang harus kita capai untuk mengurangi atau menuju zero emission. Nah, tantangan ini adalah menggunakan energi baru terbarukan, renewable energy. Itu menjadi satu komitmen bersama. Tapi di balik itu ada satu pesan secara khusus, dan parlemen selalu menjadi motor penggerak terdepan untuk menuju era perubahan, di mana sebelumnya penggunaan energi terfokus kepada fossil fuel, tapi ke depan kita menggunakan energi new and renewable energy, energi baru dan terbarukan. Nah, tentu ada pandangan, ada satu pemikiran dan dorongan untuk parlemen bekerja lebih giat dan berkomitmen untuk isu perubahan iklim ini. Tentu kami melalui pertemuan dan berbagai pertemuan IPU sebelumnya dan saat ini di Bali itu akan merumuskan satu resolusi. Dalam general debate akan dibahas bagaimana resolusi tentang isu perubahan iklim ini. Bagaimana komitmen dunia, komitmen parlemen untuk menyuarakan ini di berbagai kesempatan. Mengajak semua pihak. Parlemen ini kan menyangkut konstituen, pemilih di berbagai negara.
IPU 178 negara anggotanya, 14 asosiasi keparlemenan. Segenap potensi ini akan digerakkan oleh Parlemen Dunia untuk menuju satu mengawal tantangan isu perubahan iklim ini. Yang kedua adalah kita mendorong dari berbagai negara, dan pada General Debate nantinya akan dihadirkan pandangan-pandangan berbagai negara. Bagaimana mengatasi isu perubahan iklim ini, bahwa legislasinya bagaimana, komitmen mendorong pemerintahnya bagaimana, budgeting, karena parlemen juga memiliki kewenangan untuk mengawal budgeting, penganggaran bagaimana. Tapi terpenting lagi adalah karena banyak negara dalam IPU ini juga sistemnya presidensial. Jadi kita mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, agar berbagai kebijakan, penganggarannya, dan seluruhnya yang menyentuh kepada kepentingan rakyat betul-betul inline dengan isu atau menyetop perubahan iklim, sehingga betul-betul ke depan bumi ini menjadi tempat yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di dunia. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana parlemen ini selalu hadir bergandengan tangan. Pandemi ini membawa situasi menjadi lebih buruk karena fokus kita selama ini yang memang sudah terfokus kepada isu perubahan iklim, isu tujuan pembangunan berkelanjutan terhalangi oleh 2 tahun pandemi ini. Nah, Bali berkomitmen kembali bahwa kita akan kembali mengingat, mencatat, dan mengimplementasikan komitmen yang sebelumnya kita sudah lakukan, bahwa pandemi ini tidak bisa menghalangi bergandengan tangannya ke Parlemen Dunia ini untuk mengatasi isu perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pak Putu, kalau misalnya ngomongin soal komitmen ini kan sebenarnya membahas soal isu perubahan iklim. Tadi Bapak bilang bahwa parlemen ini sebagai motor penggerak utama. Ya. Tapi kalau misalnya parlemen aja berdiri sendiri, tapi misalnya pemerintahnya juga tidak mau bekerja sama, tapi sejauh ini Pak Putu melihatnya bagaimana nih? Apakah sudah ada kesepakatan juga antara pemerintah mulai dari anggarannya itu sendiri untuk isu perubahan iklim, atau bagaimana nih Pak? Jadi yang pertama adalah tentu parlemen dan pemerintah betul-betul ingin menuju, ini adalah satu komitmen global. Jadi kita tidak bisa mengelak dari komitmen global ini. Kalau kita tidak berkomitmen, tentu kita akan terabaikan dan diabaikan dalam pergaulan dunia. Tentu komitmen inilah binding, komitmen inilah betul-betul mengikat kita untuk menuju kepada tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengawal isu perubahan iklim. Nah, tentu pada saat kita melihat dari kemarin bagaimana pidato presiden kita yang berkomitmen mengatakan bahwa isu perubahan iklim adalah isu yang penting, yang vital, yang memang harus kita atasi bersama, menjadi satu statement yang penting bahwa parlemen memiliki ruang sendiri untuk membuat legislasi, penganggaran, dan pengawasan kepada pemerintah. Tentu pemerintah di sini, tentu kita berharap memaksimalkan yang sudah dimiliki untuk apa? Untuk betul-betul mengatasi isu perubahan iklim ini. Dan kita yakini ke depan semua pihak harus bergandengan tangan. Bukan hanya parlemen dengan eksekutif di satu negara, tapi parlemen secara global. Pemerintah di seluruh dunia harus memiliki komitmen yang sama mengenai isu ini. Karena dampaknya begitu buruk bagi planet bumi kita, dampaknya juga begitu buruk bagi manusia, dan juga dampaknya begitu buruk jika tidak dihadapi dan dilawan atau di stop, itu akan berdampak buruk kepada berbagai hal yang memberikan kehidupan yang baik kepada masyarakat. Nah, tentu momentum ini, IPU ini kita yakini akan memberikan kontribusi yang besar, inspirasi yang luar biasa kepada isu perubahan iklim, dan semoga dari Bali dengan kearifan lokal yang dimiliki, dengan semangat kita di pulau ini, semangat Indonesia untuk selalu bisa hidup menyatu dengan alam. Karena saya yakini Indonesia ini adalah sebuah implementasi bagaimana penerapan penyetopan perubahan iklim, bagaimana kita menerapkan Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan inspirasi kearifan lokal dari masing-masing daerah kita bisa menjadi sumbangsih bagi dunia untuk apa? Untuk bisa hidup lebih baik dan menyuarakan isu perubahan iklim ini, dan menuju satu komitmen bersama bahwa inilah momentumnya dari pandemi COVID-19 menjadi endemi, dan momentum saat ini untuk kita bergerak maju bersama. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi, untuk pemulihan ekonomi, untuk menyetop perubahan iklim ini, dan yang terpenting adalah bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs
Sustainable Development Goals Agenda 2030 dapat kembali terwujud, dapat kembali inline dengan rencana-rencana yang telah dilakukan tentu setelah kita melewati pandemi COVID-19 menuju endemi. Oke, Pak Putu, berarti ini mungkin kalau misalnya sebagai masyarakat awam bahwa IPU ke-144 ini bukan sesuatu hal yang formalitas saja pertemuan parlemen sedunia, tapi ada kontribusi nyata yang akan dihasilkan oleh parlemen sedunia, bukan hanya parlemen Indonesia saja, tapi parlemen sedunia dan juga pastinya bersama dengan eksekutif untuk nantinya bisa menghasilkan sebuah kontribusi yang nyata tadi terkait dengan perubahan iklim, mulai dari anggaran, mulai dari peraturan dan juga kebijakan seperti itu ya Pak? Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Putu Supatma Rudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari talk show spesial event IPU ke-144. Saya Supki Abdul, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.